Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak hebat. Gimana kabarnya anak-anak hebat? Semoga anak-anak selalu sehat, ya, selalu ceria. Subhanallah, tidak terasa hampir 2 bulan kita tidak jumpa. Kita selalu belajar dari rumah. Tapi tidak apa-apa ya, anak-anak tetap semangat kan? Iya, dan tidak terasa sekarang kita juga sudah di pertengahan bulan suci Ramadan. Siapa yang puasanya full? Tidak ada yang bolong. Subhanallah, ada yang luar biasa puasanya full. Keren, hebat. Dilanjutkan ya. Bu Guru doakan semoga bisa menyelesaikan puasanya sampai di penghujung bulan suci Ramadan. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak hebat, kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini, yakni tema 8, pelajaran matematika. Oke, sudah siap ya? Hari ini kita akan belajar materi waktu dengan satuan tidak baku ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang mengukur dengan satuan tidak baku. Masih kan? Iya. Sekarang kita lanjut dengan materi waktu dengan satuan tidak baku. Nah, ini ada 2 ya anak-anak. Yang pertama waktu sebentar. Apa itu waktu sebentar? Waktu sebentar ya ini hanya membutuhkan waktu sedikit. Jadi sedikit aja waktunya. Kemudian waktu lama. Waktu lama. Nah, kalau waktu lama ini membutuhkan waktu yang lebih banyak. Jadi waktunya lebih banyak. Makanya disebut waktu lama. Nah, untuk memudahkan anak-anak, Bu Guru akan berikan contoh ya, waktu sebentar dan waktu lama. Ini dia. Contohnya, waktu lama. Apa itu contoh kegiatannya? Nah, contohnya ya ini ibu menyetrika. Nah, kalau menyetrika itu kan membutuhkan waktu yang banyak sehingga termasuk waktu yang lama. Atau contoh lain, Udin tidur. Nah, itu juga membutuhkan waktu yang banyak sehingga termasuk waktu yang lama. Lalu, apa contoh waktu yang sebentar? Contoh waktu yang sebentar. Nah, ini ya contohnya apa itu? Iya betul, cuci tangan. Nah, anak-anak yang hebat, yang solih dan solihah, di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus sering-sering cuci tangan. Kenapa? Iya betul, supaya kita terhindar dari penyakit ya, terbebas dari corona. Iya pintar. Lalu contoh selanjutnya ya ini sikat gigi. Nah, kalau sikat gigi itu membutuhkan waktu yang sedikit sehingga termasuk di waktu yang sebentar. Oke, udah bisa ya. Nanti anak-anak bisa cari contoh kegiatan yang lain ya, yang menunjukkan waktu lama dan waktu sebentar. Oke, kita lanjut. Next. Mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku, yakni dengan telapak tangan. Nah, ini ada 2 ya. Yang pertama, mengukur suhu dengan cara memegang benda dengan telapak tangan. Jadi kita bisa memegang benda dengan telapak tangan kita, sehingga kita bisa merasakan benda itu panas atau dingin, begitu ya. Nah, ini contohnya batu. Jadi anak-anak pegang batu di halaman rumah ketika siang hari panas-panas. Nah, gimana suhunya? Nah, suhu batu itu akan jadi panas. Kenapa? Karena kena sinar matahari, ya betul. Lalu contoh yang lain, tiang bendera di halaman sekolah. Nah, siapa yang pernah pegang tiang bendera ketika kita istirahat yang kedua? Istirahat setelah sholat zuhur dan makan siang.
kita pegang itu tiang bendera, gimana suhu tiang bendera? Iya, pasti suhunya jadi panas. Kenapa? Karena kena sinar matahari. Ya, betul. Lalu bagaimana contoh yang suhu dingin? Nah, ini coba anak-anak pegang lantai di dalam rumah. Gimana suhu lantainya? Iya, betul. Suhunya jadi dingin. Lalu contoh yang lain, coba anak-anak pegang meja di dalam rumah. Nah, ketika kita pegang meja di dalam rumah, gimana suhunya? Ya, betul. Suhunya jadi dingin. Nanti anak-anak bisa praktek ya. Memegang benda, mana yang termasuk benda dengan suhu panas dan mana ya benda dengan suhu dingin. Oke, next kita lanjut ya. Yang kedua, mengukur suhu badan dengan cara memegang dahi temanmu atau keluargamu dengan telapak tangan. Nah, kali ini Bu Guru akan mengajak anak-anak melakukan percobaan. Ayo kita mencoba ya. Ada ayah di rumah, ibu, kakak juga adik. Kita ajak belajar bersama ya. Ya, oke. Coba kita mulai ya. Pegang dahi ayah. Loh, dahi ayah dipegang. Dirasakan gimana suhunya, panas atau dingin, begitu ya. Kemudian pegang dahi ibu. Kemudian pegang dahi kakak atau adik dan rasakan suhunya, ya. Lalu coba anak-anak jawab nih, siapakah yang badannya terasa paling panas? Tadi setelah anak-anak pegang dahi ayah, ibu, juga kakak atau adik, mana badannya yang paling panas? Ya. Kemudian kita lanjut, siapakah yang badannya terasa paling dingin? Nah, anak-anak tulis ya. Dan sekarang pegang dahimu dan rasakan suhu badanmu sendiri ya. Nah, gimana suhu badan kalian? Bandingkan dengan suhu badan keluargamu ya. Anak-anak bandingkan suhu kalian dengan bapak ibu kalian, ayah bunda kalian dengan adik kakak. Siapa yang paling dingin? Siapa yang paling panas? Ya. Lalu yang terakhir, setelah anak-anak membandingkan, kemudian anak-anak urutkan. Mana yang paling panas? Kemudian mana yang panasnya lebih rendah lagi sampai ke yang paling dingin siapa, begitu ya diurutkan. Silakan anak-anak urutkan suhu badan dari yang paling panas atau dibuat sebaliknya. Anak-anak urutkan suhu badan dari yang paling dingin juga boleh. Ya, oke ya. Selamat melakukan percobaan anak-anak hebat. Bu Guru cukupkan pelajaran kita sampai di sini dulu ya. Kita akan ketemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for your attention. Always learn and keep spirit. Bye-bye.